Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Kaifa halukum jami'an ahibai at-tullab lallakum bi khair wa taballahu awqatakum. Baik, insyaallah materi kita untuk pertemuan kali ini, silakan dibuka bukunya Sahih Fikih Sunnah halaman juz 2 halaman 115. Jadi di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa, ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin pertama sampai poin ke-6. Ya. Insyaallah kita lanjutkan poin yang ke-7. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa kita. Al-iktihal wal hukna wal qatrah wa syummu at-tib. Jadi yang tidak membatalkan puasa di sini ada 4. Yang pertama adalah al-iktihal, yaitu memakai celak di mata. Kemudian al-hukna, suntikan, suntikan. Yang tentunya suntikan yang tidak mengandung zat-zat makanan. Ya. Kemudian al-qatrah, al-qatrah adalah obat tetes mata. Ya, obat tetes mata. Kemudian wasyummut tib, mencium wangi-wangian. Ya, mencium wangi-wangian, itu semuanya tidak membatalkan puasa insyaallah. Jadi kita akan baca sedikit sini, mungkin tidak semuanya kita akan baca. Ya. Jadi qala Syekhul Islam, ya, bahwasanya wa amma al-kuhul wal hukna, ya, bahwasanya memakai celak di mata dan juga suntikan, wa ma yaqturu fi ihlilihi, ya, yang diteteskan, ya, ke mata, wa mudawama, ya, wa mudawamatul ma'mumah wal jaifah. Jadi ada penjelasannya. Al ma'mumah yaitu selang yang disambungkan ke kepala, ya. Dan juga yang disambungkan, ya, selang misalnya itu dia ada yang diselang, yang dimasukkan ke dalam hidung, ya, atau ke dalam mulut, ya, yang sampai ke lambung misalkan, ya. Jadi selama itu bukan, ya, isinya adalah obat dan bukan makanan, maka itu tidak membatalkan puasa insyaallah. Ya. Jadi selama tidak mengandung zat-zat makanan, itu tidak membatalkan puasa, ya, insyaallah. Ya. Hada mimma tanah, ya, walaupun ini, ya, ini juga ulama kita sunahnya, ya, banyak sekali ininya banyak mengomentari hal ini, ya, mereka antara yang mengatakan membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Nanti kita akan sebutkan, ya, sedikit, ya, pendapat mereka. Ya, hada mimma tanaza'a, ya, fihi ahlul ilmi, ya. Para ulama kita berbeda pendapat, ya. Faminhum man lam yuftir bi syai'in min dzalika, ya. Man lam yuftir bi syai'in min dzalika. Mereka ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang membatalkan dari 4 hal ini. Ya. Apakah itu celak atau ini, ya. Jadi semua ini tidak membatalkan puasa, ya. Wa minhum man fattara, man lam yufattir bi syai'in min dzalika. Wa minhum man fattara bil jami'.
Ya, ada yang pendapat lain mengatakan bahwasanya ini semua yang empat ini membatalkan, ya kecuali alkohol, ya kecuali memakai celak. Jadi menurut mereka ya al-hukna, ya suntikan, kemudian al-qatra, meneteskan obat di mata, ya tetes mata, obat tetes mata, dan mencium wangi-wangian itu membatalkan puasa. Wa minhum man fattara bil jami'. Ya, minhum man fattara bil jami' illa bitaktir. Ya. Sebagian dari mereka para ulama katakan bahwasanya ini sama membatalkan ya kecuali at-taktir, ya obat tetes mata. Ya. Jadi al-iktihal, al-hukna, syumutib itu semua membatalkan kecuali obat tetes mata. Wa minhum man lam yufattir bil kuhli wala bitaktir. Ya, jadi ada juga yang mengatakan bahwasanya yang tidak membatalkan itu adalah celak mata sama obat tetes mata. Berarti suntikan sama mencium wangi-wangian itu membatalkan. Jadi ini baik sekali ya, banyak sekali perbedaan pendapat para ulama kita. Wal azhar, ya, yang apa namanya, hukum yang jelas atau yang rojih, ya pendapat yang benar, ya. Bahwasanya alla yufattir bi syai' min dzalika. Jadi tidak ada yang membatalkan puasa ya, dari empat-empatnya ini. Jadi itu apa namanya yang lebih tepat, ya pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya alla yufattir bi syai'in min dzalika. Alla yufattir bi syai'in min dzalika. Bahwasanya yang empat-empat ini tidak membatalkan. Fa inna siyama min dinil Islam alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khas wal 'am. Maksudnya puasa ini merupakan salah satu dari agama Islam, ya dari agamanya ibadah dalam agama Islam yang dibutuhkan ya pengetahuannya ya baik orang khusus maupun orang khusus atau orang umum, ya. Jadi semua ya kita membutuhkan penjelasan ya tentang pelaksanaan ibadah puasa ini. Walau kanat hadhil umuru mimma harramahu Allahu wa rasuluhu, ya kalau seandainya ya hal-hal yang empat ini tadi itu diharamkan Allah dan Rasulnya bisyam wa yufsidu yani biha, ya kadang kalau seandainya ini membatalkan puasa maka lakana hadza mimma yajibu ala rasulihi bayanahu, maka semestinya Rasulullah SAW ya sudah menjelaskan ya hal ini dalam hadisnya, ya mestinya. Akan tetapi ya tidak ada dalam hadis ya yang secara spesifik mengatakan bahwasanya hal-hal yang empat ini membatalkan puasa. Ya. Walau dzakara dzalika nam la'alimahu as-sahabah. Kalau seandainya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya ya bahwasanya yang empat ini membatalkan puasa, maka pasti sahabat itu sudah mengetahuinya. Waballaguhu al-ummata, dan mereka pasti akan menyampaikannya kepada umat ini. Ya, jadi tapi tidak ada sama sekali ya la hadisan sahihan wala dhaifan wala mursalan, ya tidak ada hadis yang sahih juga, bahkan juga dalam hadis dhaif tidak ada, dan hadis mursal tidak ada, jadi sama sekali tidak ada, ya. Walaupun ada ya ada beberapa hadis ya, alim annahu lam yudhkar syai' min dzalika, tidak ada. Wal hadis alladzi warada fil kuhli, ada memang beberapa hadis ya tentang hukum memakai celak mata, ya, tapi itu adalah hadisnya dhaif. Ya, itu saja. Ada beberapa, tapi ya, jadi kesimpulannya ya, kita langsung saja ke kesimpulan bahwasanya jadi hal-hal yang empat ini tidak membatalkan puasa insyaallah. Jadi boleh memakai celak mata, boleh memakai suntikan ya obat, suntikan obat maksudnya ya, suntikan obat ya selama itu bukan ya berisi ya zat-zat makanan, ya. Kemudian al-qatrah ya obat tetes mata. Jadi ini dua-duanya obat ya, bukan makanan. Al-hukun sama al-qatrah sama syumutib ya mencium ya wangi-wangian. Insyaallah itu tidak membatalkan puasa. Itu kesimpulannya. Ini baik sekali ya, silakan nanti dibaca kembali ya lebih ini baik sekali penjelasannya.
Ya, tapi itu kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari apa yang ditulis di sini. Kemudian yang selanjutnya, as-siwak. Ya, memakai siwak. Atau mungkin kalau kita memakai apa namanya? Sikat gigi ya, sikat gigi. Ya, menyikat gigi di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, apakah membatalkan atau tidak? As-siwak mandub ilahi syar'an. Jadi memakai siwak, ya kalau siwak di sini berarti itu yang apa memakai ada kayu itu ya namanya kayu arak ya, kayu arak namanya ya. Itu yang biasa kita lihat dipakai di ini namanya untuk membersihkan sisa makanan di gigi dan banyak siwak ya. Jadi as-siwak mandub itu disunahkan ya menurut apa namanya dalam syariat dalam agama kita ya disunahkan. Kama taqaddam seperti yang sudah dijelaskan ya pada pembahasan sebelumnya. Walam yarid nassun biman'ihi lis-shaim. Ya tidak ada dalil yang atau nas dalil yang melarang ya bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Ya tidak ada. Bal qad waradat ahaditsu ba'duha yuthbitu ya masyru'iyyatal istiyaq lis-shaim. Bahkan ada beberapa hadis malah menganjurkan menetapkan bahwasanya ya boleh ya bahkan dianjurkan kita memakai siwak ketika berpuasa. Ya, wa ukhra tahuddu alaihi dan ya, bahkan ya memerintahkan ya atau mengajak ya untuk memakai siwak ketika berpuasa. Ya walakinna dha'ifa la tasbutu fal aslu ibahah ya. Jadi tapi ya itu adalah hadisnya dhaif. Jadi kembali lagi ke hukumnya itu apa? Kembali lagi ke hukumnya asalnya bahwasanya kalau tidak ada larangan ya dan tidak ada juga perintah berarti kembali ke hukum asal. Berarti itu boleh. Ya. Fal aslu ibahatus siwak walau kana fal aslu ibahatus siwak. Ya maksudnya al asal kembali bahwasanya adalah mubah. Ya boleh saja. Walau kana muftiran kalau seandainya ya siwak ini membatalkan puasa la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita. Wa nakalahu ashabuhu ma'a umumil bawada. Pasti akan juga sahabat akan menyampaikan ya kepada kita. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang umum dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi ini saya boleh saja ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi ini boleh ya memakai siwak di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya. Apakah boleh juga kita memakai ya Pepsodent ya, memakai sikat gigi ya dengan juga Pepsodent atau majun al-asnan lis-shaim, apa boleh sebagai pengganti siwak, apakah dibolehkan? Ya kita lihat di sini. Binaan ala ma taqaddam berdasarkan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya, fa innahu yajuz, ya boleh ya kita memakai sikat gigi dan odol ya, memakai sikat gigi dan dengan menggunakan odol ya bagi berpuasa. Idza amina nufuduhu ilal hal ya, yang penting ya jangan sampai tertelan ya dan masuk ke dalam tenggorokan ya. Tapi di sini dikatakan wal aula tarkuhu naharan wa fi'luhu bilail. Tapi lebih baik ya, beliau menyarankan lebih baik kalau memang mau pakai odol, yaitu lebih baik jangan dilakukan pada siang hari, tapi dilakukan pada malam hari. Ya, jadi sebelum terbit fajar ya sudah memakai odol. Tapi ya saya boleh saja, yang penting tidak sampai ya, hanya boleh saja, tapi jangan sampai ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Ya, jadi wallahu a'lam. Jadi ini tentang penggunaan sikat gigi dan odol. Ya. Kemudian yang 12. Ya, poin ke-12. Ibtila'u an-nakhamah. Ya. Ibtila'u an-nakhamah. Ya, apa itu an-nakhamah? An-nakhamah adalah ma yakhruju minal khayshum ya inda at-tanahnah. Ya.
sesuatu yang keluar dari tenggorokan, ya al-khayshum, ya ketika kita at-tanahna itu at-tanahna tanahna artinya tanahnaha mengeluarkan, ya at-tanahna ya at-tanahna bermakna ya tanahnaha raddada sautahu fi jawfihi, ya raddada sautahu fi jawfihi, dia apa namanya mengulang suaranya di tenggorokannya, ya seperti itu, ya. Jadi dia kayak mengeluarkan suara ya di tenggorokannya, ya mungkin terengah-engah, ya mungkin bisa diinikan, ya terengah-engah, ya. Jadi mengeluarkan sesuatu dari cairan, mungkin dari tenggorokannya, ya ketika dia terengah-engah, ya ya. Au al-bal'um as-sa'id min as-sadri, atau sesuatu yang keluar dari apa namanya, ya itu mirip kayak air liur, ya, atau sesuatu yang dari ini apa istilahnya itu yang kalau kita kayak menelan itu, ya kayak ada cairan, ya ketika kita menelan sesuatu, ya kayak ada lendir itu di dalam tenggorokan, ya, itu namanya an-nakhama, ya. Jadi apakah itu bisa membatalkan puasa? Ya. Wa madhab al-Hanafiyah wal mu'tamad indal Malikiyah wa riwayah an Ahmad an nakhamata la tuftir. Ya, maksudnya itu di mazhab Hanafi, Maliki dan Ahmad itu tidak membatalkan puasa. Lianna ibtila'aha fil fami, lianna ibtila'aha ya fil fami ghairu wasilun min kharij. Ya, berarti itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam, ya bukan sesuatu yang datang dari luar, ya bukan sesuatu yang datang dari luar ya masuk ke mulut, tapi itu memang sesuatu yang dari dalam yang keluar kemudian kita telan kembali. Berarti fa asbah rik, jadi dia mirip seperti ar-rik adalah kayak ludah, ya rik, ya ludah. Jadi itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Dan itu yang lebih, ya itu yang walaupun ya sebagian dari Syafi'iyah wal Hanabila, bahkan wa inda Syafi'iyah wal Hanabila yajuzu ibtila'uha ma lam tasil al fami, ya dalam mazhab Syafi'i dan Hanabila ya boleh kita telan, ya selama dia tidak sampai ke mulut, ya fa in wasalat famahu fabtalaha fa aftara, ya kalau misalkan sampai di mulut kemudian dia telan kembali, itu membatalkan. Tapi insya Allah yang lebih tepat adalah tidak membatalkan, ya. Ya. Qultu al-azhar annahu la haraj. Ya, walaupun dia sampai ke mulut kemudian dia telan kembali, itu tidak ada masalah insya Allah. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa karena itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi memang dari dalam tenggorokannya, ya keluar kemudian ditelan kembali. Ya. La haraj insyaallah, tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang 13. Ibtila'u ma la yuhtarazu minhu. Ya, menelan sesuatu yang tidak bisa tidak bisa kita menghindar darinya. Ya, menelan sesuatu, ya yang memang kita tidak bisa menghindar darinya. Ya, seperti apa itu? Nah, ma yu'allaq bil asnan. Ya, apa yang misalkan kita habis makan, ya. Kita habis makan, terlalu misalkan habis makan daging, ya. Kita sudah ini, ya sudah datang waktu imsak, ya sudah masuk waktu imsak. Ya ternyata masih ada sisa-sisanya, ya. Ada sisa-sisa daging itu terselip ya di sela-sela gigi. Nah, itu maksudnya. Ya. Ya, jadi ma yu'allaqu bil asnan min baqaya ta'am. Ya, bagaimana hukumnya itu? Ya kalau misalkan kita makan, ya, tertelan,
Apakah membatalkan puasa? Nah, idza kana yasiran, ya kalau sesuatu yang sedikit, ya sedikit, ya itu li'annahu tabi'a lirik, ya kan itu ia mengikuti ikut sama air ya air ludah yang ada di mulut ya. Wala yumkinu al-ihtirazu minhu, dan kita tidak bisa menghindar darinya. Ya, maka itu insyaallah tidak membatalkan. Ya, itu ada sisa makanan di gigi ya, itu insyaallah kalau tertelan itu tidak membatalkan puasa insyaallah. Ya. Kemudian ad-damul yasir mina al-latsa wa al-asnan. Ya, darah ya kayak mungkin gusinya berdarah sedikit ya, gusinya berdarah ya. Di sela-sela gigi ya ada darah karena gusinya yang berdarah, maka insya Allah itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Ya. Kecuali kalau misalkan darahnya itu banyak, ya maka alangkah baiknya jangan ditelan. Ya, kalau yang darahnya itu banyak, ya misalkan berdarah, ya dan itu darahnya banyak, maka ya alangkah baiknya itu jangan ditelan. Tapi kalau hanya ya berdarah sedikit, ya gusinya berdarah sedikit, itu saya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, tapi kalau banyak, ya alangkah baiknya jangan ditelan. Karena juga itu termasuk najis ya, darah ya, artinya yang sesuatu yang ya apa namanya, kalau darah yang banyak ya, yang kadarnya banyak itu kan juga termasuk benda yang najis dan muharram. Makanya kalau banyak silakan dibuang saja ya bersama dengan air ludah. Tapi kalau sedikit ya, sesuatu yang sedikit ya gusinya itu insya Allah tidak mengapa. Kemudian gubarut thoriq wat tuhin wa hadzalika, misalkan kita jalan kaki kemudian datang angin ya, kemudian ada debu berterbangan ya, tiba-tiba masuk ke hidung atau bagaimana, itu insya Allah itu tidak membatalkan puasa ya, karena termasuk sesuatu yang kita tidak bisa menghindar darinya ya. Insya Allah tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang terakhir ya, ini nomor 14, 15, 16, al-aklu makan, asyurbu minum, al-jima' ya berhubungan dengan suami istri, ya, hubungan antara suami istri, nasian karena lupa ya bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Tapi yang penting di sini adalah yang terakhir, ya, al-jima. Ya, jadi ini ya apalagi kalau misalkan dua-duanya masa tidak ada yang ingat. Ya, jadi ya memang ini harus perlu perhatikan. Ya. Dan sampai ya pura-pura lupa. Ya, ini yang salah. Berarti dia membatalkan puasanya dan wajib baginya untuk bayar kafarah. Tapi kalau memang betul-betul lupa, ya dua-duanya lupa, ya qadarullah dua-duanya lupa, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasa dan juga tidak wajib membayar kafarah. Yang terakhir, al-qai', al-qai'u ghairul muta'ammid. Ya. Muntah yang tidak disengaja. Yang muntah yang tidak disengaja juga tidak membatalkan puasa. Ya, tadi kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya muntah yang sengaja, misalkan dia sengaja masukkan jarinya ya, jarinya ke mulut supaya dia bisa muntah, maka itu membatalkan puasa. Karena itu adalah unsur kesengajaan. Ya, mungkin itu yang bisa kita jelaskan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di kesempatan yang mendatang insyaallah. Demikian, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kita buka sesi tanya jawab di grup yang masing-masing ya, di grup WhatsApp-nya. Syukran wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.